Izin bertanya Pak, terkait Wall of Government, bagaimana pengalaman Bapak sewaktu masih bekerja sebagai forecaster? Bagaimana pengalaman Bapak dalam hal berkoordinasi dengan instansi lain, Pak, sebagai bentuk implementasi dari Wall of Government tadi, Pak? Paling tidak kita bekerja sama untuk forecasting. Dulu waktu saya di Makassar, paling enggak yang bisa yang tetangga dekat adalah dengan Dirjen Perhubungan Udara kan. Ya paling enggak kita harus baikin sama mereka ya, sebagai ya kita pengikut Yesus Kristus kan, untuk menanam kasih ya, dengan semangat kasih itu saya rangkul semuanya, mulai dari yang bawah, dari satpam, mungkin penjaga, sampai ke mungkin yang ACC, segala macam. Dan pada waktu itu ya mungkin dengan tetangga ya ada masalah, jadi ya kita bersatu menyatu aja Pak, gitu kan, dengan perakiraan yang kadang-kadang mereka juga meremehkan waktu itu kan. Tapi dengan susah payah, paling tidak saya jelaskan bahwa ramalan itu gak mudah ya. Memang kalau waktu itu kan ada Subar sama stripelannya kayak pedang ruwet kan, mereka meremehkan itu. Tapi kan saya jelaskan bahwa ini gak mudah untuk hal itu gitu. Jadi sebagai landasan para yang bekerja di cuaca, perusahaan analisa perakiraan itu sebagai dasar untuk melihat perkembangan kondisi udara ke depannya, yaitu yang saya berikan mereka dengan ya paling tidak ya, mulai yang pertama adalah kita menerima kesalahan. Mungkin pertama adalah banyak disalahin kan, kita terima saja, tetapi dengan banyaknya kesalahan tadi dan kita perbaiki dengan baik dan kita berikan kepada mereka dengan baik, dan ada suatu timbal balik dengan mereka. Wah ya rupanya juga, apalagi dengan yang pada waktu saya kan dulu ada langsung interaksi dengan penerbang, sehingga kadang-kadang kan ramalannya bisa ada yang koreksi, sehingga dan pada saat itu bisa koreksinya cukup lumayan dan bisa memperbaiki teori itu yang diperoleh di bagus sekolah kemarin. Jadi dengan kondisi itu ya saya terus membuka buku lagi, catatan-catatan yang dari AMG waktu itu kan. Nah, waktu itu kegiatan saya kan waktu belajar 3 tahun. Nah, dari situlah saya mulai mempelajari mulai dari meteodinamis, meteosinoptik, meteotropis, dan teori yang analisa cuaca itu yang untuk mendukung yang namanya analisa dan perakiraan. Dan puji Tuhan pada waktu itu saya nggak sampai 2 bulan sudah banyak dikenal oleh mereka. 3 bulan, 4 bulan, udah semakin banyak yang mengenal, sehingga saya bisa leluasa untuk bergaul dengan mereka, justru dengan yang teman-teman yang dari BMKG kurang waktu itu. Pak. Tapi juga masih ada lah komunikasi dengan di dalam, tapi yang penting adalah produk kita bisa atau pelayanan kita dimengerti dan dimaklumi oleh mereka. Ya itu ya paling tidak kita harus dengan dengan lapang hati lah menerima segala kritik ya, tapi yang saran yang membangun saja. Tapi yang kritik yang menjerumuskan yang nggak baik ya jangan kita masukin. Yang baik-baik aja untuk tujuannya yang supaya mereka itu menyenangi kita. Itu yang saya lakukan waktu itu. Dan kemudian setahun saya masih bisa untuk berkoordinasi dengan perusahaan, bahkan kadang-kadang saya bisa ikut waktu itu di Makassar kan, saya bisa ikut penerbangan mereka ke ke Palu waktu itu. Nah itulah lumayan waktu itu, bahkan minta bantuan mereka yang saya dari Manado itu. Waktu itu ada Tekolo, ada yang telur segala macam. Ini penerbang waktu itu setahun. Jadi jadi kalau kita dengan ketekunan dan dengan kekuatan doa, saya rasa puji Tuhan lah kita bisa mengatasi itu. Jadi ilmu bisa diatasi dengan cara kita berusaha dan berdoa.
Berikutnya Pak, kan menjalankan wall of government atau berkoordinasi dengan instansi lain itu kan kalau saat-saat sekarang ini kan sudah mudah kan Pak dengan bantuan teknologi dan lain-lain. Nah kalau pada zaman waktu Bapak bekerja itu tantangannya apa Pak? Mungkin dari sarana prasarana atau gimana Pak? Oh, itu waktu itu adalah data yang karena itu kita menerima data up to date waktu itu komunikasi waktu itu. Wah, itu susah ya segala mati karena kalau perakiran pagi itu kan butuhkan data pagi hari itu. Makanya kalau nggak bisa ya, saya waktu itu deketin petugas single segment dengan halu-halu itu untuk mendapatkan data secepatnya, karena data yang up to date tadi akan mendukung kita di dalam membuat perakiran, karena perakiran itu dengan data pengamatan yang pendek berarti kita ketepatannya lebih tinggi daripada lebih dari 1 hari. Nah itu yang waktu itu yang kendala ya waktu itu adalah data, tapi sekarang kan nggak ada masalah. Kamu dengan komunikasi yang demikian canggihnya sekarang ya kan mudah kan. Nah sekarang bagaimana mengoptimalisasi data yang ada tadi sehingga mereka bisa memanfaatkan dari produk kita, itu aja. Iya Pak. Oke. Ya terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya. Siapa? Izin Bapak, sebelumnya di sini saya meminta Bapak untuk dijadikan narasumber terkait dengan wawancara tentang materi Wall of Government atau WOG. Selama Bapak bekerja, apakah instansi Bapak ini pernah menjalin koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain? Ya, pernah. SMK Sapuran karena ini sekolah kejuruan itu ada program untuk PKL atau praktek kerja lapangan yang banyak bekerjasama dengan instansi baik pemerintahan maupun swasta, itu untuk kepentingan tempat dari siswa-siswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Contohnya di kantor dinas pendidikan, kemudian di puskesmas, kemudian di kantor pos, atau di dunia usaha yang swasta, misalkan di bengkel sepeda motor, kemudian butik atau tailor dan sebagainya. Bisa pernah juga bekerjasama dengan universitas yang lain yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam rangka untuk sekolah SMK Negeri Sapuran sebagai tempat untuk PPL dari mahasiswa tersebut. Berarti kerjasamanya dalam bentuk untuk kepentingan murid-murid ya Pak, dalam PKL. Ya. Nah, selama kerjasama tersebut, Bapak pernah berperan dalam kegiatan tersebut atau tidak Pak? Ya, pernah. Dalam kegiatan PKL, Bapak sebagai guru pembimbing dari siswa-siswa tersebut. Kemudian dari PPL yang praktek mengajar di SMK Sapuran, Bapak juga menjadi guru pembimbing dari mahasiswa tersebut. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan tersebut, kendala atau tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi? Kendalanya untuk PKL nomor tidak ada karena siswa yang Bapak bimbing itu melaksanakan tugasnya sebagai siswa yang prakerin itu dengan disiplin, dan selama ini tidak ada komplain dari dunia usaha tersebut, dari tempat PKL tersebut. Kemudian dari mahasiswa yang praktek mengajar juga lancar-lancar saja. Ya, untuk tantangan ke depan ya kita semoga ditingkatkan kerjasama tersebut. Ya. Baik, berarti untuk harapannya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi ya kerjasamanya ya Pak? Ya.
Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Pernah dengar tentang WOG nggak? Pernah. Kira-kira WOG itu apa, Mas? Kalau pendapat saya ya, WOG itu merupakan upaya koordinasi dan kolaborasi antar dua lembaga atau lebih. Oke. Kemudian, kira-kira selama bekerja, Mas Rizky pernah nggak melakukan penerapan WOG ini? Selama saya bekerja di kantor, saya pernah mengikuti kegiatan WOG. Contohnya itu kegiatan pelatihan Water rescue ya? Iya, Boleh dijelaskan nggak, Mas? Water rescue itu kegiatan apa? Dan melibatkan pihak-pihak apa aja? kegiatan pelatihan water rescue itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Basarnas. Lalu peserta yang mengikutinya itu dari berbagai stakeholder di Labuan Bajo seperti BPPD, TNI, Pemda, Polri, Rumah Sakit, dan BMKG dan sebagainya. Oke. Kira-kira peran waktu itu Mas mewakil BMKG ya? Ya, Peran BMKG di kegiatan water rescue itu apa ya, Mas? peran yang dilakukan oleh BMKG yaitu selama kegiatan peran BMKG memberi informasi perkiraan cuaca selama kegiatan berlangsung, dan dari kegiatan itu bisa saling berkoordinasi. Jadi menjalin silaturahmi juga ya ke lembaga lain ya. Iya. Selanjutnya pertanyaannya itu kira-kira kendala dalam WOG itu apa, Mas? Kendala selama kegiatan tersebut, contohnya waktu kegiatan itu banyak yang mengikuti itu kira-kira umur yang mungkin sudah cukup tua, jadi sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam hal ujian teori. Oke Mas, baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya dan kesediaannya untuk melakukan wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.